Nama Budiman Sujatmiko pernah berdiri di barisan terdepan perjuangan reformasi. Dia dikenal sebagai aktivis yang vokal. Berani mengkritik kekuasaan bahkan ketika itu tidak memberinya keuntungan apapun, tidak ada jabatan, tidak ada imbalan, hanya risiko. Dulu suara kritisnya lahir dari kegelisahan terhadap ketidakadilan. Di era sebelum reformasi ketika suara dibungkam dan kritik dianggap ancaman, Budiman berdiri di garis depan. Dia bukan bagian dari kekuasaan, dia bukan siapa-siapa dalam struktur negara. Tapi justru disitulah kekuatannya. Ia bebas bersuara tanpa beban jabatan, tanpa kepentingan politik praktis. Dia berbicara lantang tentang ketidakadilan, dia mengkritik tanpa takut, dan dia melawan, bahkan ketika risikonya adalah kehilangan kebebasan. Partai Rakyat Demokratik untuk rakyat tertindas. Hidup demokrasi! Hidup PRD! Boykot pemilu! Hilang semakin hilang keadilan di negeri ini. Penjara tak membuat kami jerah. Kami akan berjuang sampai mati. Kami akan berjuang. Boykot pemilu. Rakyat sudah pintar, rakyat sudah kritis. Mata dunia melihat. Mata dunia melihat. Mata melihat. Namun sekarang situasinya sudah berubah. Ketika Budiman Sujatmiko berada di dalam lingkar kekuasaan, sebagian publik mulai mempertanyakan konsistensinya. Sosok yang dulu keras terhadap pemerintah kini justru terlihat lebih lunak bahkan cenderung membela arah kekuasaan yang ada. Proposal kritik segala macam harus disikapi secara teknis. Masukan tadi sangat tajam dan menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Yang saya mau terangkan tadi adalah, oke, Pak Prabowo maunya ini. Bahwa ada keliru, ya oke. Kritik kalian valid, kritik kalian legitimate, nggak ada yang perlu kamu saya bantah. Tapi pahami juga dong, cita-citanya maunya apa. Dengan memahami cita-cita Pak Prabowo, maka kita harapkan kritik mereka adalah dalam rangka memperbaiki jalan dan cara terbaik supaya mencapai cita-cita ini. Bukan dalam rangka membatalkan cita-cita. Saya kira itu ya. Pastinya jangan membanggar fasilitas umum ya. Jangan membanggar fasilitas umum, apalagi kampus, apalagi lampu jalan, segala macam. Menurut saya itu kan fasilitas semua orang. Orang yang kalian beri nasibnya itu juga mendapatkan kemudahan dari fasilitas umum itu. Ya? Datang dengan begini. Enggak, santun dalam arti bilang, kritik keras, pidato keras aja. Pidato keras gak ada masalah, ya. Pidato keras gak ada masalah. Cuma saran saya jangan menghina orang. Ya, saya dulu jadi aktivis bertahun-tahun. Ketika saya keras Minggu lalu, mungkin saya berdiskusi dengan seorang pejabat serikat menteri ya, kolega saya di Kabinet Merah Putih. Beliau ngomong gini, Mas, saya sering lihat video podcast yang Mas Tio. Oh ya gitu ya Pak ya? Iya. Oh udah diingat ya? Kayak Mas Budiman waktu udah dulu kan yang begitu. Oh gitu Pak ya? Udah betul ya. Ya, kok Bapak saya lihat video dia, saya bilang. Karena dia sangat mengkritik program pemerintah, salah satunya program kementerian saya. Sangat keras, sangat tajam. Oh ya. Terus gimana Bapak menanggapi kritik-kritiknya dia? Bagus, cuma memang harus sedikit dan mengayang. Dikurangi saja serangan-serangan pribadinya.
memunculkan berbagai kritik. Apakah ini bentuk kedewasaan politik atau justru pergeseran prinsip? Bagi sebagian orang, idealisme seharusnya tidak berubah hanya karena posisi. Kritik tetaplah kritik bagi siapapun yang berkuasa. Namun di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa masuk ke dalam sistem adalah cara lain untuk memperjuangkan perubahan, bahwa tidak semua perlawanan harus dilakukan dari luar. Di titik inilah perdebatan muncul. Apakah seorang aktivis yang masuk ke pemerintahan masih bisa menjaga idealismenya, ataukah kekuasaan cepat atau lambat akan mengubah cara pandang dan sikapnya? Perjalanan Budiman Sujatmiko menjadi refleksi penting bagi generasi muda, bahwa menjaga integritas dalam politik bukanlah hal mudah, dan setiap pilihan akan selalu diuji oleh waktu, oleh publik, dan oleh sejarah. Dulu banyak mahasiswa memandang Budiman sebagai sosok idealis. Ia dianggap berani mengambil resiko demi demokrasi dan kebebasan berpendapat. Ketika sebagian besar aktivis menghadapi tekanan politik, Budiman tetap bersuara lantang. Kisahnya sebagai tahanan politik membuat namanya semakin dihormati di kalangan gerakan mahasiswa dan kelompok pro-demokrasi. Inilah ironi yang sering terjadi dalam politik. Seorang tokoh yang dahulu dielu-elukan sebagai simbol perlawanan, kini menghadapi kritik dari generasi mahasiswa yang berbeda. Dulu namanya diteriakan dalam semangat perubahan, kini namanya justru menjadi sasaran kritik dari sebagian mahasiswa yang merasa nilai-nilai reformasi harus terus dijaga tanpa kompromi. Sejarah mencatat Budiman sebagai salah satu aktivis penting dalam perjuangan demokrasi Indonesia. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa ketika seorang aktivis memasuki lingkaran kekuasaan, ia akan menghadapi ujian yang berbeda. Bukan lagi bagaimana melawan pemerintah, melainkan bagaimana mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang didukungnya. Dari aktivis yang digandrungi hingga tokoh yang dicela sebagian mahasiswa, perjalanan Budiman Sujatmiko menggambarkan satu kenyataan dalam politik Indonesia. Tidak ada posisi yang selamanya nyaman. Mereka yang dulu berdiri di luar pagar kekuasaan ketika akhirnya masuk ke dalam akan menghadapi penilaian yang sama kerasnya dari generasi yang datang kemudian. Teman-teman, silakan. Ayo, kita diskusi. Ada yang berbicara? SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini penjilat ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat. Anda mau demokrasi apa enggak? Anda mau demokrasi apa enggak? Kalau Anda mau demokrasi, ayo kita dialog. Ayo kita dialog. Anda mau demokrasi apa tidak? Hei! Anda mau demokrasi apa tidak?